Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan semangat serta tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjutkan perkuliahan secara online ini, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Oke, kita mulai lanjutkan perkuliahan kita yang kedua. Setelah kuliah pertama membahas mengenai kontrak perkuliahan. Sedangkan materi yang kedua ini membahas mengenai ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Ibu mulai saja ya. Di dalam ruang lingkup manajemen sumber daya manusia, kita memakai buku acuan yang kalian bisa lihat pada materi manajemen sumber daya manusia. Di situ terdapat 32. Oke. Sekarang kita masuk ke pembahasannya. Mula-mula kita harus mengetahui dahulu tujuan instruksional. Apa itu tujuannya? Adapun tujuan instruksional adalah uraian materi di dalam bab pembuka, membahas tentang beberapa ruang lingkup manajemen sumber daya manusia, supaya para pembaca dapat memahami secara baik tentang beberapa hal, antara lain: 1. Pengertian manajemen sumber daya manusia. 2. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai manajemen sumber daya manusia. 3. Fungsi-fungsi yang terdapat pada manajemen sumber daya manusia. Dan yang keempat adalah tantangan manajemen sumber daya manusia. Kita mulai saja ya, bagian A. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Di dalam pengertian manajemen sumber daya manusia ada beberapa ahli, namun ibu hanya ambil 3. 1. Manajemen sumber daya manusia sebagai perencanaan, perorganisasian, penggunaan, dan penilaian sumber daya manusia sedemikian rupa sehingga berkontribusi sebesar-besarnya kepada masyarakat dan organisasi serta sumber daya manusia merasa diperlakukan seadil-adilnya sehingga kualitas hidup dan mati setinggi-tingginya menurut Endaraha tahun 2002. Sedangkan yang kedua, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat menurut Hasibuan tahun 2009. Sedangkan yang ketiga, manajemen sumber daya manusia adalah kebijakan, praktik, dan sistem yang mempengaruhi perilaku, sikap, dan kinerja karyawan menurut Nu dan kawan-kawan tahun 2011. Selanjutnya kita masuk ke bahagian B.
tujuan dan sasaran manajemen sumber daya manusia. Adapun tujuannya di sini ada 3. Menurut Sahruller dan kawan-kawan dalam Irianto tahun 2001, yaitu 1. Memperbaiki tingkat produktivitas. 2. Memperbaiki kualitas kehidupan kerja. 3. Meyakinkan bahwa organisasi telah memenuhi seluruh aspek legal. Kalangan manajer dan Departemen Sumber Daya Manusia berusaha untuk mencapai tujuan mereka dengan memenuhi sasaran-sasarannya. Sasaran umum bagi manajemen sumber daya manusia dan membentuk kerangka masalah yang sering ditemui dalam perusahaan menurut Rifai tahun 2009, yaitu ada 4. Pertama adalah sasaran perusahaan, kedua sasaran fungsional, ketiga sasaran sosial, dan yang keempat adalah sasaran pribadi. Yang keempat adalah sasaran pribadi karyawan. Sedangkan bahagian C adalah fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen umum yang memiliki fungsi-fungsi menurut Rifai tahun 2009, yaitu ada 2. 1. Fungsi manajerial. Kedua adalah fungsi operasional. Di dalam fungsi manajerial itu, di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Sedangkan fungsi operasional adalah pengadaan sumber daya manusia, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Terdapat belasan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia yang telah dirangkum dari beberapa pendapat ahli, yaitu 1. Perencanaan, pengorganisasian, pengadaan, pengarahan, pengendalian, pengembangan, pengintegrasian, pengkompensasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. Inilah 11 fungsi-fungsi daripada manajemen sumber daya manusia. Kita sekarang masuk ke bagian D, tantangan-tantangan kompetitif manajemen sumber daya manusia. Di dalam tantangan ini terdapat 3. 1. Tantangan kesinambungan usaha. Kedua, tantangan global. Dan yang ketiga adalah tantangan teknologi. Sedangkan bagian E adalah tantangan-tantangan sumber daya manusia. Di dalam tantangan-tantangan ini ada 5 kelompok masalah utama yang secara umum sekaligus menjadi tantangan yang dihadapi sumber daya manusia di dalam perusahaan, yaitu 21. Masalah eksternal, masalah ekonomi global, masalah pemerintah, masalah organisasi, dan yang kelima disebut dengan masalah profesionalisme. Sebelum Ibu menutup perkuliahan yang kedua ini, sebagai catatan, Ibu menyampaikan agar mahasiswa lebih aktif dan tepat waktu, dikarenakan waktu yang sangat singkat. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat
bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan terima kasih.